البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pembahasan masalah taubat, kita ulang kembali hadis yang kelima kalau tidak salah untuk yang di kitab kita ini, dari Ma'an bin Yazid Al-Akhnas. Ini pembahasan yang amat penting. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Iya, ini ayah, sang anak, kemudian ayah, kemudian juga kakeknya, semuanya ataunya semuanya adalah apa? Sahabi. Ini kemuliaan. Dan beliau ini, Ma'an bin Yazid, disebutkan di dalam biografi beliau, beliau ini ternyata adalah apa? Panglima besar peperangan ketika kaum muslimin memerangi Romawi. Kita ulang lagi hadis ini karena apa? Ketika dikumpulkan jalur-jalurnya, ternyata dia mendatangkan makna yang lain. Tidak seperti yang kita bayangkan waktu itu kalau semata-mata dengan lafaz yang disebutkan oleh Nawawi di sini. Makanya kita ulang lagi. Beliau mengatakan, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Biasa ayahku, yaitu namanya Yazid, mengeluarkan dinar-dinar untuk bersedekah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Beliau meletakkan itu kepada seseorang di masjid. Ini lahiriahnya berarti apa? Dia bersedekah untuk orang itu. Ternyata ketika dikumpulkan jalurnya dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, disebutkan oleh Qadhi Al-Aini rahimahullah, ternyata maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah apa? Beliau ini disebutkan di dalam riwayat itu, sengaja beliau itu menyerahkan dinar-dinar kepada wakilnya. Jadi orang yang di masjid ini sebagai wakilnya. Jadi disebutkan di situ, aku serahkan ini untuk kamu berikan kepada orang yang kamu lihat, aku kenal dia dan dia memang pantas mendapatkannya. Itu maksudnya. Jadi orang ini sebagai wakil. Faji'tu fa'akhadtuha. Maka aku datang dan aku mengambil dinar-dinar tadi. Bukan berarti dia mengambil tanpa disadari, bukan. Tetapi disebutkan di dalam riwayat itu adalah apa? Dia mendatangi orang itu mengatakan, aku juga termasuk orang yang berhajat. Dan memang wakil dari ayahnya ini lihat, ini anaknya sendiri, kenal. Dan juga ini anaknya memang sedang perlu, maka dikasih. Itu ternyata seperti itu kisahnya. Bukan dia menemukan tanpa sengaja dan orang itu tidak tahu, bukan. Fa'ataituhu biha. Kemudian memang anak ini jujur, aku datang kepada ayahku, aku tunjukkan, aku mengambil ini. Maka ayah mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, aku tidak menginginkan kamu. Bukan berarti ayahnya pelit atau apa, bukan. Tapi dijelaskan di dalam syarahnya di situ bahwasanya ayahnya mengatakan, kalau kamu itu punya keperluan, langsung minta kepadaku, tidak perlu kepada apa? Kepada wakilku. Ngapain panjang-panjang, langsung kamu minta padaku, aku kasih. Sementara itu aku niatkan untuk orang lain. Aku niatkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan rahasia, agar orang taunya orang itu yang sedekah padahal itu uangku. Jadi memang ternyata penting kita mengumpulkan jalur-jalur dari hadis tersebut agar kita paham gambarannya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka aku berhakim kepada Rasulullah SAW tentang kisah ayahku ini. Faqal laka ma nawaita ya Yazid. Kamu akan mendapatkan pahala seperti yang kamu niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu mendapatkan hak atas apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Dan dari hadis ini kita mendapatkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, keutamaan untuk apa? Untuk sedekah secara rahasia. Dia bisa saja dia memberikan langsung, tetapi dia sengaja lewat wakilnya agar orang mengira, oh ini wakilnya yang sedekah, padahal itu adalah dia. Makanya walaupun orang ini sahabi ini tidak meniatkan untuk anaknya, tetapi apa? Tetapi tetap pahalanya itu akan sampai kepada dia. Walaupun kenyataannya anaknya tahu, oh ini adalah dari ayahku. Padahal orang ini tadi ingin rahasia. Tetap dia akan mendapatkan niat tadi, sedekah secara rahasia, walaupun nanti ketahuan oleh orang lain. Kemudian laka ma akhadta ya Ma'an. Kamu berhak mendapatkan apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa? Orang yang beramal dengan lahiriah suatu kata
suatu berita, maka dia itu berhak untuk melakukan itu. Kenapa? Karena apa? Karena si wakilnya tadi dia beramal sesuai dengan dohir ucapan dari tuannya. Ini berikan kepada orang yang aku kenal, yang memang dia itu pantas untuk mendapatkan. Karena apa? Dia berhajat. Sementara ini walaupun anaknya sendiri, dia memenuhi syarat, dia sudah dikenal oleh ayahnya juga, dan juga dia memang saat itu memerlukan. Maka apa? Maka hukumnya tetap boleh, walaupun ayahnya nanti kalau tahu, ayahnya mengatakan aku tidak meniatkan kamu, tetapi apa? Rasulullah tetap mengatakan kamu berhak mendapatkan apa yang telah kamu ambil, karena kalimatnya umum tadi itu, umum dan mutlak. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya berdebat dengan ayah di dalam perkara yang hak itu tidak termasuk kedurhakaan. Hanya saja Imam Malik mengatakan aku nggak suka semacam ini, karena ini termasuk apa? Bukan termasuk bir. Seperti ini, masalah apa? Masalah mengambil harta. Ini kalau itu adalah haknya dia, maka boleh. Dan ini adalah, makanya Rasulullah mengatakan seperti ini, mengatakan boleh. Hanya saja kalau Imam Malik mengatakan ini bukan termasuk bir, bukan termasuk berbakti. Tetapi sekian banyak ulama yang lain mengatakan ini semuanya adalah boleh, karena itu adalah hak, perkara yang hak. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.